Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wa la tu'asyir. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, kita berada di momentum yang sungguh sangat luar biasa, karena sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kesempatan kali ini menjadi sangat unik ya, sahabat-sahabat. Mengapa? Karena Ramadan kali ini rasanya bagi kita yang sudah menjalani banyak Ramadan, terutama yang ya sudah agak sepuh lah gitu ya. Saya tuh sudah sepuh kan begitu ya, karena waktu kan terus berjalan, tidak bisa kita pungkiri bahwa Ramadan kali ini agak berbeda suasananya. Barangkali banyak di antara kita hari-hari belakangan ini juga merindukan bahwa 10 hari terakhir ini, iktikaf ini biasanya kita sudah bertemu dengan saudara-saudara kita, ya, kemudian bermunajat, kemudian meningkatkan kualitas ibadah, baik yang fardu maupun yang sunat. Kan luar biasa ya, momentum kali ini tuh sangat menguji kita, keimanan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita. Bahkan saat ini kita pun di saat semestinya punya peluang besar untuk beriktikaf, diberi mungkin sebenarnya bukan hambatan, melainkan justru kalau menurut saya ini juga adalah peluang yang tidak kalah besar untuk kita melakukan proses kontemplasi, mengingat yang namanya baitnya Allah, rumahnya Allah, masjidnya Allah, itu sama seperti rahmat yang kemudian bisa didapatkan di mana? Ya rahmatannya juga sifatnya lil alamin. Jadi artinya bukan sekedar di sebuah tempat begitu ya, melainkan di semua tempat. Mungkin inilah salah satu cara Allah mengingatkan kita selama ini mungkin ya, ini hanya sekedar hipotesa begitu. Mengingatkan kita bahwa kadang kita itu kalau berada di sebuah tempat yang diasosiasikan sebagai tempat ibadah, kita menjaga akhlak, menjaga perilaku, menjaga adab, santun di dalam tutur dan lisan itu kita benar-benar berusaha untuk menjaga apa yang kita keluarkan, kita pikirkan. Kenapa? Karena kita mengkorelasikan bahwa tempat kita saat ini berada itu adalah tempat yang insya Allah disucikan. Kita lupa bahwa sebetulnya alam semesta ini, tadi seperti saya sebutkan, rahmat Allah itu kan nggak ada kotak, nggak ada batas gitu ya. Sifatnya rahmatan lil alamin. Jadi artinya nggak ada sekat bagi semua makhluk untuk mendapatkan kasih sayang. Maka kadang sikap dan perbuatan kita beda gitu ketika berada di sebuah tempat yang kita asosiasikan dan konotasikan sebagai tempat ibadah, menjadi sangat berbeda dengan apabila kita berada di luar tempat ibadah. Jadi yang di masjid itu santun, di masjid itu tadarusan, murojaah, banyak sholat sunnah gitu ya, bahkan banyak melakukan satu kebaikan, saling nasihat-menasihati. Begitu di luar, yang muncul egonya, gitu, kekuatan dan desakan dari hawa nafsu barangkali untuk saling mengeksploitasi. Kenapa tidak bisa sinergi? Kenapa tidak sifat-sifat baik itu tidak berkesinambungan? Kenapa ketika ada satu label atau ada identitas yang melekat, semacam framing terhadap suatu lokasi, kita menyesuaikan diri? Sama, ini banyak sekali teman-teman, barangkali di IG saya 2 layar nih ya, biar lebih efektif, karena di IG juga, nanti mungkin Kang Sandy sebagai masukan, tolong diumumkan bisa lihat juga di IG live saya, supaya nanti mungkin yang tidak tertampung atau barangkali ada kesulitan dengan Zoom, karena biasanya, oh sekarang IG-nya nggak ada suara, karena rupanya device-nya nih yang kacau. Nanti saya keluar dulu kalau begitu ya, kasihan ini yang di IG. Yang HP-nya berarti yang bermasalah ya, sehingga yang di IG juga katanya nggak ada suara. Jadi, nah, baiklah. Jadi izinkan saya kalau begitu untuk melanjutkan dulu yang di Zoom aja deh. Jadi yang IG monitor aja potongan rambut Kim Jong Un saya dari sisi kanan gitu. Jadi kalau dilihat di sana kita kali ini seolah-olah diminta untuk berpikir gitu ya, berpikir bahwa pada hakikatnya kita ini manusia ternyata punya banyak sekali ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Nah, ini kan seolah-olah
kita diberikan peringatan oleh Allah atas kejumawaan kesombongan kita selama ini, di mana kita kerap beranggapan bahwa dengan segala sesuatu yang hari ini sudah kita miliki, ilmu, teknologi, kan ada masanya kita tidak berdaya gitu, seolah-olah ketika berhadapan dengan suatu kondisi kita tuh betul-betul hanya bergantung pada Allah. Inilah saat paling tepat untuk mengimplementasikan betapa pada hakikatnya manusia itu punya satu ketergantungan yang tinggi pada zat yang menciptakan. Nah, saya kira yang bergabung di sini saya sempat lihat dari daftar yang di-share oleh Sandy, saya belum lihat, karena saya pakai HP ya, saya nggak bisa lihat semua wajah-wajahnya, mohon maaf apabila ada yang nggak disebut. Yang saya lihat sih ada Bu Ella, karena pas di depan HP saya nih, ada Bu Ella dari Firdaus, ada Kang Adis ya, Kang Adis itu adalah tokoh ini ya, gerakan sosialis tengah. Ada ada Kang Hikmat Rudiana, ada Kang Hamzah, saya sapa-sapa dulu nih ya, ada Teh Adel, ada Kang Alwin ya, Alwin ini dari Makna Aksara, ada Agung Syuhada, nih sahabat lama nih, ada Kang Sandy, ada Teh Ane, dan ada Agung Laksono, banyak banget nih, ada Teh Ina, ada Rizka, banyak ya, saya nggak bisa sebut, nanti waktunya habis. Baiklah, saya ingin kembali karena ini sangat beragam saya lihat tidak dan saya juga memberikan pesan pada teman-teman dari di RPC. RPC itu kalau ada yang belum tahu Rumah Peradaban Ciamplas sejarahnya. Itu dulu diinisiasi, ada nih pendirinya di sini juga. Nah, tapi intinya kita berbicara sebetulnya awalnya lintas disiplin. Jadi tidak ini hanya untuk orang teknik kesehatan tidak. Dan tujuannya bersama adalah mengkonstruksi ketauhidan. Jadi orang boleh punya ilmu apa saja, tetapi apalah gunanya apabila tidak punya fondasi ketauhidan yang baik. Kira-kira seperti itulah cita-cita mulianya. Nah, supaya saya tidak terlampau melebar, karena waktu kita juga tadi terpotong cukup lama, saya mohon maaf pada teman-teman, gangguan ini, jadi kendala pada device rupanya, voice-nya nggak masuk, begitu. Dan tadi saya juga masuknya memang terlambat, masih ada rapat di gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19, khususnya di Kogas Gapat. Kalau militer itu namanya disambung-sambung gitu, saya ngapalin namanya aja udah perlu waktu gitu ya. Kogas Gapat ya, Komando Tugas Gabungan Terpadu. Kan itu, dan agak lama gitu berdiskusi di sana. Nah, tetapi alhamdulillah kita tadi sudah sampai pada pembukaan. Pembukaannya adalah kita berada di kondisi yang bagi sebagian orang sering mengatakan ini adalah kondisi new normal. Saya kemarin menyampaikan pada sebagian teman yang kebetulan satu grup WA dengan saya bilang, nggak new normal. Kalau yang namanya new itu insya Allah keniscayaan. Karena manusia itu kan berjalannya di ruang waktu, maka kalau yang nggak baru termasuk golongan yang merugi. Kan wal asri innal insana lafi husrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil syukur. Bahkan di situ sampai per definisi apa yang membuat kita tidak merugi pun sudah termaktub. Artinya orang-orang yang dikecualikan dari kerugian di dalam menjalani waktu, definisinya dan karakternya sudah muncul. Dia tidak akan muncul apabila kita tidak punya fondasi yang namanya ketauhidan, yang namanya keimanan, yang namanya kualitas di tataran akidah, yang diikuti dengan kemuliaan di tataran akhlak. Nah, wujudnya tentu di dalam adab. Maka sebagian besar kawan yang di sini berasal dari Rumah Peradaban, karena kita ingin melihat adab yang baik pasti memiliki kualitas akhlak yang baik, serta dilandasi akidah yang baik. Dan akidah yang baik itu tidak mungkin bisa tercipta apabila tidak ada ilmu yang baik. Nah, di sini saya lihat ada beberapa guru, ada beberapa teman, ada beberapa senior saya, mungkin lebih tahu bahwa yang namanya akhlak yang baik itu pasti bersumber dari akidah yang baik. Core value, jadi nilai inti di dalam kehidupan tidak bisa dipungkiri, harus punya satu tujuan sehingga tahu apa yang akan dikerjakan. Samalah ketika kita naik kendaraan online gitu ya, naik Gojek, naik Grab, naik apapun, saya mungkin harus menyebut semua merek karena ini bukan endorse, bukan juga ada kedekatan dengan owner atau apa, bukan. Tapi kalau kita naik kendaraan online, salah satu kelebihannya adalah bukan sekedar siapa yang terdekat bisa membantu proses transportasi kita, tetapi ada kepastian. Manusia itu kan senantiasa mengejar kepastian.
pasti jarak tempuhnya, tujuannya sudah terpetakan. Kepastian ini bagi dua belah pihak. Dalam pengertian, drivernya juga nggak mau dong yang nggak pasti-pasti, lalu nanti dia menentukan tarif seperti apa. Ini yang terjadi pada moda yang lebih tradisional, di mana barangkali kita begitu sampai pas ya, kata orang Sundanya, kata orang Jawanya, padu atau gelut, atau barangkali tidak puas, loh cuman 2 kilo aja kok mintanya 50.000. Padahal tadi dari tempat saya naik sampai di lokasi tujuan ini gedungnya saja kelihatan, ya kan. Kebetulan tukang gojeknya atau tukang ojeknya juga tidak mau kalah, Pak, masih untung Bapak kelihatan bayar 50.000 gitu. Itu ke bulan juga saya dibayar 2 juta nggak nyampe kan, padahal sama-sama kelihatan. Ini kalau adu debat ya, logika-logikaan. Nah, kalau dilihat seperti itu konteksnya kan ada ketidakpastian. Artinya baik yang pengemudi ataupun kita yang naik sama-sama nggak pasti. Kita tahu pasti tujuannya di mana, tetapi nggak tahu harganya. Sementara pengemudi juga barangkali bisa mengira-ngira kalau kurang lebih 2 kilo harganya sekian, tapi juga belum tahu sebenarnya tujuan kita di mana. Nah, dengan moda online ini kan semua dipetakan. Transaksionalnya itu adalah sepertinya ketika kita sudah mulai menetapkan niat. Ketika kita niat itu kan ada sebuah perjanjian. Perjalanan hidup pasti diawali dari sebuah perjanjian. Gitu, ketika makhluk atau manusia ini hadir, kan tentu ada yang namanya dalam tanda petik kalau kita lihat seperti di sebuah perusahaan kontrak kerja gitu ya. Mau ngapain Anda datang di sini kan gitu. Terus apa yang harus Anda perbuat? Loh, Pak Tauhid itu dari mana sumbernya? Itu pertanyaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dianggap sebagai bapak ilmu tauhid. Kenapa? Pertanyaan paling fundamental dari beliau itu adalah min aina, dari mana saya? Terus kemudian ila aina, mau kemana perjalanan hidup ini? Lalu tengah-tengahnya barangkali adalah seperti apa kita harus mengisinya. Nah, ketika kita mendapatkan satu aplikasi untuk memudahkan gitu ya, maka kita kemudian melakukan satu proses perjanjian akad di awal. Saya mau ke daerah yang jaraknya 3 kilometer dari sini, terpetakan secara koordinat sesuai dengan peta dan sudah keluar dibantu algoritma untuk menemukan jalan terdekat. Bukankah itu sangat menguntungkan bagi semua pihak, menghadirkan kepastian dan juga bisa mengukur, artinya kemampuan kita bisa nggak nih kita bayar gitu. Karena kan di situ langsung keluar besaran, keluar Rp9.000, uang 7.000, oh nggak jadi, nggak bisa, jarak cuma 1,5 kilo, jalan kaki aja deh pilihan atau alternatif yang lebih baik. Ini kan ada kepastian, termasuk perencanaan apa yang akan kita ambil apabila kita memerlukan alternate atau alternate itu apa ya? Alternatif, gitu kan? Karena di dalam hidup pasti Allah akan senantiasa menyediakan banyak jalan keluar. Bagi siapa? Orang-orang yang meyakini sepenuhnya bahwa pertolongan Allah itu akan datang atau bisa datang dari arah yang tidak terduga-duga. Tapi kalau kita hanya menduga Allah menolong kita menurut apa yang kita mau dari jalan yang kita tahu, maka seolah-olah pertolongan Allah itu jauh. Karena kita nggak tahu Allah itu datangnya lewat jalan yang mana. Kita mendikte Allah harus nolongnya. Saya perlu duit 50.000, ya perlu. Kalau Allah doa saya diijabah, berarti ada orang tiba-tiba datang bawain saya duit 50.000, kan maunya begitu. Selesai. Cash and carry berpikirnya. Atau tiba-tiba di notifikasi mobile banking saya ada transfer masuk, nilainya 50.000. Atau bahkan lebih ekstrim, saya pergi ke halaman dan tiba-tiba dari langit turunlah selembar uang berwarna biru. Yang intinya adalah itu 50.000. Maunya kan gitu ya kalau kita berdoa. Apakah boleh? Boleh, karena doa itu apa saja. Persoalannya adalah hak prerogatif Allah juga untuk mengabulkannya. Kan gitu, bukan kita yang menentukan. Kualitas kita, bagaimana kita memohon dan berdoa, rasionalitas kita, apa yang kita minta, dan kesesuaian kompatibilitas dengan kondisi kita hari ini, masa nggak jadi bahan pertimbangan? Aneh juga kan kita kan minta sesuatu yang kemudian kita sendiri bilang nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Betul, kalau Allah memang mengizinkan mungkin bisa terjadi. Tetapi Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu itu punya proporsi dan proses. Ada prosesnya, gitu kan? Bahkan Rasulullah sebagai nabi yang terakhir pun punya perbedaan dengan rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Kalau terdahulu ketika menghadapi umat yang kemudian memerlukan pembuktian empirik, evidence based berupa hal-hal yang di luar batas kapasitas kemampuan mereka, itu kan ditunjukkannya belah laut gitu ya, menaklukkan para tukang sihir Firaun sehingga ular-ularnya kalah dengan ular yang tercipta dari tongkat Musa, bahkan menurunkan daging dan makanan siap saji lah kira-kira ya,
salwa dan mana seperti kita sekarang mendelivery lewat online gitu, minta datang seperti itu. Tapi di era Rasul justru mukjizat yang ditunjukkan adalah kemuliaan akhlak, karena sebetulnya inilah kapasitas superpower dari seorang manusia, akhlaknya, bukan persoalan bisa menurunkan hujan, bisa membelah jalan raya, bukan. Ini kalau pada masyarakat terdahulu mungkin kita memerlukan sebuah pembuktian karena pada saat itu kompetensi diukur dari kemampuan berkompetisi di tataran jasa dia, fisik. Semakin besar kuat fisik, dia akan punya lahan makin besar, dia akan berburu hewan semakin banyak, dia ditakuti oleh suku-suku lain dan sebagainya. Nah, fisik menjadi domain yang patut diperhitungkan. Tetapi kan kita berada di dalam kondisi yang berbeda. Di dalam kondisi yang saat ini manusia tidak lagi gontok-gontokan dengan secara fisik. Maka era Rasulullah sebagai nabi penutup memang diperuntukkan dedicated untuk kita, makhluk yang punya karakteristik gitu ya, khas, lebih mengedepankan ideologi dalam konteks berpikir di dalam bentuk-bentuk produk virtual yang disebut dengan gagasan. Nah inilah, maka tidak salah tadi ketika seseorang memintakan ud'uni astajib lakum, apapun silahkan minta sama Allah. Persoalannya adalah kita itu beranggapan kalau doa itu diijabah, Allah mendengarkan kita dan kita itu dekat dengan Allah, bahwa yang diberikan sesuai dengan apa, dengan redaksi yang kita ajukan. Ya bisa begitu, banyak. Saya acap kali juga secara pribadi insya Allah gitu mengalami gitu, kadang ingin bertemu dengan seseorang yang menurut saya tidak mungkin, ngadu sajalah, yang namanya Allah membukakan jalan apapun itu caranya, algoritmanya, tidak ada acara di tempat yang sama tapi ketika sama-sama sholat di musola sebelahan, itu kan gimana ya, artinya di situ kan Allah mengatakan ketika di acara mungkin kita ada gap sehingga wah itu beliau orang terkenal, orang penting, misalnya kita mau bertemu anjungan terkemuka lah gitu ya. Apa ini? Kok muncul kayak gini? Nah, sorry, ada pesan nongol, notifikasi nongol. Kita misalkan ada anjungan besar, guru kita, ustadz yang selama ini atau kiai yang selama ini kita lihat hanya dari media gitu ya, atau dari ya hanya pernah dengar-dengar lah gitu ya, nggak pernah bisa bertemu langsung dengan beliau gitu. Otomatis kan ketika kita misalkan di satu kesempatan bisa ada bersama begitu, sudah kecil hati gitu ya, artinya mana mungkin saya bisa bertemu dengan beliau, wah yang menjaga saja santrinya banyak, ajudannya banyak, dikerumuni oleh orang yang ingin belajar, ingin berdekatan, bahkan kalau zaman sekarang mungkin ingin selfie gitu ya. Kenapa? Tapi kita berdoa sajalah, Allahumma yassir wa la tu'asyir, yang namanya mungkin dibukakan jalan oleh Allah. Ternyata tiba waktunya sholat asar gitu, lalu kemudian kita merapat sama-sama ke musola sebelahan. Nah, setelah berdiri komunikasi kan sesalaman ataupun sekedar bertukar sapa, kan nyambung ya. Di situ ada apa namanya? Eh, ada opportunity yang kita nggak tahu dari mana sebetulnya kesempatan itu diberikan, tetapi ternyata Tuhan juga punya cara gitu untuk melakukan satu proses mengabulkan apa yang sebenarnya kita inginkan atau kita cita-citakan. Nah inilah yang sebenarnya ketika kita membahas tentang pendekatan Qadariyah, ketika kita membahas pendekatan Jabariyah, di mana kan kalau Qadariyah itu memberikan satu free will, bagaimana takdir kita itu kita bangun sendiri, sementara Jabariyah sudah semuanya itu permanen, sudah pasti, nggak bisa macam-macam, Anda itu hanya tinggal menjalankan. Tetapi kan sebenarnya kedua hal ini, kedua premis yang sama benar, artinya tidak bisa dipertentangkan. Karena ada hal-hal yang tadi kita kalkulasi ya sebagai manusia, nggak mungkin lah bisa mendekati beliau. Misalkan kalau di Bandung ada Ustadz Amiruddin, kan udah lihat jamaahnya di Majelis Percikan Iman itu yang hari Ahad Minggu pagi, itu kan 3.000, 5.000 yang semuanya juga mungkin ingin berkomunikasi dengan beliau kan gitu ya. Sementara kita, siapalah kita gitu. Sehingga dalam konteks seperti ini, kita kalau nggak ngadoa, tidak berdoa, ya mungkin tidak akan punya opportunity, kesempatan. Tetapi persoalannya adalah meskipun tadi dalilnya ud'uni astajib lakum, kan tetap ada syariatnya ya nggak? Bisa nggak sih sebetulnya doa itu dikabulkan melalui cara yang bahkan tadi ya pertolongan Allah itu
disampaikan oleh Allah sendiri bisa datang dari arah yang tidak terduga-duga gitu. Tidak terduga-duga tuh bagaimana coba? Misalkan begini, ketika kita sudah berdoa, ketika ada keinginan, ketika ada satu hasrat, hasrat yang baik ya, kan tidak selalu hasrat itu dibumbui oleh syahwat. Atau hasrat itu muncul ketika tidak terpenuhi menjadi kondisi gawat darurat. Kan enggak juga. Tetapi ada juga di mana hasrat kebaikan gitu ya. Kita ingin berkenalan karena ingin mendapatkan keilmuan. Share dong Pak, bagaimana sih kiatnya di dalam menghadapi kondisi seperti saat ini gitu kan. Banyak kan sekarang alih-alih marketing gitu sharing dengan free karena pandemi, Anda harus gimana produknya supaya tetap bisa terdistribusi dengan baik, seperti apa, kan seperti itu ya dulu. Nah, dulu mungkin kita melihat seorang siapa ya, Prof. Renald Kasali misalkan, kalau tadi contohnya adalah Pak Aam Amiruddin gitu. Nah, ini Pak Renald Kasali misalnya. Atau mungkin ada tokoh lainnya, siapa mungkin ada apa namanya, yang menurut kita di luar jangkauan kita, lalu kita berdoa. Doa itu bisa saja mengkondisikan sebuah skenario yang semula tidak disimulasikan oleh kita, sehingga ada titik-titik singgung di mana keberadaan kita di sana itu sebetulnya di titik itu kita bisa bertemu dengan apa yang kita harapkan. Bisa, itu artinya diam saja, tidak berusaha, bahkan bukan tidak berusaha, memasrahkan, ya sudahlah saya tadi udah mencoba ke depan mau minta tanda tangan beliau, nggak bisa, kayaknya namanya public figure, selebriti gitu ya, tanda tangan buku, waduh banyak banget lah orang yang ngantri gitu. Ya sudahlah, pokoknya saya mencoba, kelihatannya tidak bisa, kebetulan sudah ada datang panggilan waktu ibadah, sholat, azan, ya udah saya memprioritaskan untuk beribadah. Mungkin itu adalah bagian dari syariat bagaimana sebuah doa terkabul. Ternyata dengan memprioritaskan, nah ini, pandai memprioritaskan pilihan di dalam kehidupan, termasuk ketika kita tadi antara sekedar menuntaskan hasrat yang sifatnya kesementaraan dan relasinya adalah kemanusiaan, ternyata prioritasnya bisa kita kendalikan, di mana kemudian justru kita memilih untuk berkomunikasi dengan zat yang menciptakan. Coba lihat prioritasnya mana. Ternyata ketika di musola itu, orang yang tadi kita harapkan bertemu punya pemikiran yang sama. Barangkali prioritasnya bukan sekedar melayani fans yang sudah datang dari jauh-jauh, karena itu bisa ditunda kok 5-10 menit. Tapi ini ada sebuah panggilan yang menjadikan orang tersebut mengedepankan pilihan untuk, saya ingin sholat di saf terdepan. Dan ternyata ketemunya kan di saf terdepan. Apa yang terjadi? Ya kan? Makanya kita kan hanya berdoa tadi, ud'uni astajib lakum. Dan bisa bertemu di titik ini. Maka kalau kita lihat di sini, manusia memang bisa berjalan dan kemudian bisa mengagendakan algoritmanya. Tetapi kalau tadi berbicara soal certain dan uncertainty, manusia itu selalu tidak pernah bisa memastikan. Jadi begini, mungkin teman-teman pernah punya pengalaman yang sama nggak sih dengan saya? Saya kan dulu waktu di SMA tidak terlalu bagus lah dari segi nilai, karena pada saat itu mungkin galau ya, nggak tahu mau kemana gitu. Bahkan mau sekolah apa, kadang kita juga masih belum tahu gitu. Kalau di luar saya lihat beberapa teman di usia umur 16 aja udah ngerti gitu. Oh, saya akan ini ya, akan tidak melanjutkan ke uni gitu, karena saya akan lebih memilih untuk kejuruan, memperdalam skill atau ke advokasi, ke vokasi gitu ya. Sudah tahu gitu, saya lebih senang ke programming, saya lebih senang di sektor informal, saya tuh bakatnya kok sepertinya di seni pertunjukan ya, dan bagaimana menggugah nurani orang untuk peduli pada sesama, boleh nggak ya, gitu seperti itu. Kalau kita kan sampai lulus sekolah menengah itu kan kadang masih tidak punya sebuah pilihan gitu untuk apa ya istilahnya, untuk melakukan proses kelanjutan pendidikan dan lain sebagainya. Sama, saya mengalami hal yang sama. Waktu SMA itu ikut-ikutan aja sih, karena waktu itu sebenarnya lebih karena gengsi ya. Jadi artinya, aduh saya bersekolah di sebuah sekolah yang sangat ternama di kota saya, sebuah sekolah negeri yang pada saat itu belum ada zonasi, sehingga sepertinya kalau yang masuk sana pasti adalah ya kreme de la kreme lah, apa itu ya, best of the best gitu ya, kalau itunya kira-kira seperti itu, dari yang terbaik. Nah, setelah berjalan di sana gitu, terus kemudian menjelang penghujung ada kegelisahan gitu. Kegelisahannya apa?
kita udah mulai berpikir nih sebenarnya pengen melanjutkan pendidikan itu bukan lagi semata karena passion, tetapi karena pokoknya sekarang sih kita tuh harus diterima dulu karena saya tuh ngerasa kayak gitu. Saya berasal dari sebuah sekolah yang punya nama dan reputasi cukup baik, masa sih sampai nggak keterima nih di seleksi perguruan tinggi negeri. Jadi kadang-kadang ketika ada kesempatan untuk mengajukan, kalau sekarang tuh kan ada SNMPTN, ada SBMPTN, dulu namanya PMDK, udah tua banget gua. Jadi mengajukan aja PMDK dan berharap bahwa itu bisa diterima gitu. Dan waktu itu saya dengan santai gitu ngambil kira-kira jurusan-jurusan tertentu yang saya sendiri mengharapkan punya tingkat kompetisi yang tidak terlalu tinggi dan saya bisa diterima. Dan betul, perhitungan saya secara manusiawi anak-anak muda pada saat itu berumur 16-17, ternyata benar jurusan saya itu mungkin peminatnya tidak banyak dan saya masuk. Meskipun kemudian di situ muncul kegalauan. Apa betul saya memang benar-benar mau menghabiskan waktu di bidang ini? Karena sebetulnya kalau persoalan konsistensi, ya semua orang akan bisa. Mencintai akan bisa. Kemudian apakah kemudian akan bisa berkarya dan bisa hidup lah, katakanlah dalam tanda petik dari bidang itu. Saya kira semua bidang yang kita jalani, selama itu halal, selama itu kemudian tidak berseberangan dengan fatsun yang kemudian menjadi konsensus publik tentang kebaikan kebenaran, ya tidak merugikan orang lain, dalam bahasa agamanya tentu tidak bersikap jolim, ya kan, sebagaimana sholat kan, orang sholat itu kan outcome-nya simple, cuma 2 kata gitu, orang yang tidak berlaku keji dan mungkar, artinya tidak menzolimi diri sendiri, dalam konteks lain adalah tidak menzolimi orang lain, apalagi kalau orang lain itu sifatnya eksponensial, bertingkat, yang kita zolimi itu ternyata menzolimi lebih banyak orang lagi. Ini yang mungkin Pak Andika Arif senang mendengarnya ya, karena konteksnya cocok dengan sekarang. Apabila mungkin seseorang yang merasa sehat, ternyata di dalam dirinya ada virus, yang kita pikirkan sebenarnya adalah bukan masalah dia akan jatuh sakit, kita berdoa malah insya Allah tetap sehat. Tetapi karena ketidaksadaran dan ketidaktahuannya ada kemungkinan gitu melakukan proses interaksi dengan orang lain yang mungkin kondisinya, kualitasnya tidak setara dengan kita, bisa saja lebih lemah, sehingga dampak yang terjadi mungkin bisa lebih berat daripada apa yang kita alami. Nah, ini yang kita hindarkan kan, supaya orang itu tidak saling menzalimi, tidak berbuat keji pada sesama itu. Tapi terlepas ya, saya tidak mau berpolemik lah dengan teori-teori itu karena banyak sekali sesuai dengan keyakinan dan kita tidak boleh judgement. Kita tidak boleh menghakimi pilihan orang karena kita tidak pernah tahu perspektif dan persepsinya. Kecuali ada beberapa domain yang merupakan konsensus di mana kalau sistem itu kemudian terjadi satu distorsi sekecil apapun tetapi mengganggu kesetimbangan gitu ya. Kan ada proses tuh kalau di alam termodinamika ada entalpi, entropi, ketidakseimbangan diikuti dengan upaya menyeimbangkan dan terus secara dinamis sehingga panas dilepas, panas digunakan, panas dilepas lagi, panas digunakan dan itu kan berkesinambungan. Sehingga kalau ada orang yang di dalam domain kimia fisika bertanya, Pak Tauhid, kapan ya kira-kira termodinamika itu tidak dinamis, melainkan menjadi termostabil? Artinya apa? Entalpi entropinya sudah pada titik equilibrium. Ya udah tamat dong dunia ini gitu. Kenapa? Karena sesungguhnya peristiwa transfer energi yang terjadi di dunia inilah yang sebetulnya merupakan konsekuensi dari adanya termodinamika. Misalnya matahari. Matahari kan ada fusi itu menghasilkan paket kuanta, namanya cahaya diterima oleh dedaunan fotosintesa menghasilkan O2 dan juga glukosa. Itu kan siklus energi. Siklus energi. Kalau itu nanti sudah berhenti gitu ya, kan kita tuh inginnya seimbang katanya. Kita tuh ingin yang pasti-pasti aja. Saya sering tanya, Anda ingin yang pasti-pasti saja? Are you sure? Anda yakin Anda ingin yang pasti-pasti saja ya? Coba, saya ingin pernikahan saya tuh yang pasti-pasti aja lah, yang udah jelas aja lah, semuanya udah bisa ditebak. Benar, benar ya. Sebulan aja berantem kalau kayak gitu, ketebak semuanya, nggak ada yang namanya surprise, nggak ada yang namanya wow effect. Dan siapa yang bisa jamin bahwa ada keajegan? Nggak ada, fisika aja nggak bisa gitu. Orang sendiri nggak ajek, kalau ajek itu saya dan 1 menit yang lalu tuh sama. Bisa nggak? Pertanyaan saya, nggak bisa. Delta T, satu yang pasti pada manusia itu adalah delta T, selebihnya nggak pasti. Lupa kematian itu kan pasti. Iya, makanya kan delta T berujung pada tidak ada T. Nah, itu namanya
kewafatan. Jadi ketika kita mulai dari titik nol sampai kepada titik wafat, perjalanannya ini kan semuanya delta T, per detik kah, seper 1000 detik kah, mau yang sangat presisi pakai cesium seper sejuta detik lah, whatever you name it gitu ya. Tetapi intinya kita ini adalah time traveler, orang yang senantiasa mau tidak mau, setia tidak setia, setuju tidak setuju, berjalan seiring dengan waktu. Maka di dalam grup RPC sering saya banyak teman-teman terbingung-bingung, berjalan itu di ruang, Pak, perpindahan tempat. Tidak, perpindahan tempat itu hanya sebuah konsekuensi sederhana dari hadirnya waktu. Buktinya, perpindahan tempat 1000 kilo, pertanyaannya adalah berapa lama ke sana? Tetap aja persoalan waktunya. Karena yang dikonsumsi bukan tempatnya. Tempatnya kan tetap, yang berubah waktu. Kalau tempat tetap, yang berubah itu waktu. Bandung tahun 99 beda ya dengan Bandung tahun 2020. Bandungnya di mana? Koordinatnya berubah nggak? Enggak, di situ-situ aja. Yang membedakan apa? Ya 99 sama 2020-nya. Ada dinamika yang terjadi dan kita sudah tidak lagi di tahun 99 ya. Jangan berharap ketemu dengan tukang batagor gitu yang pernah kita jumpai dan pernah kita makan produknya di tahun 99. Oh nanti ketemu, tapi kok rasanya beda, yang jual juga beda, atau rasanya tetap, tetapi kok sensasinya nggak seperti apa yang pernah kita rasakan. Bukan batagornya yang berubah, tetapi batagor dan kita yang berubah. Gitu loh. Jadi sebetulnya benar juga tuh quote-quote yang acap kali ya sudah masuk ke domainnya populer ya, bahwa kita seringkali menyampaikan kan, yang abadi itu sendiri yang abadi itu sendiri adalah perubahan, gitu kan? Nah, kalau menurut saya kita sedang berbicara manusia, pasti sifatnya yang melekat adalah ketidakpastian, uncertainty, karena yang pasti hanya Allah semata. Dan nantilah pada pertemuan mendekati ke-7 saya mulai akan bahas bagaimana kita bertauhid dan kemudian meyakini bahwa kita hidup di tengah ketidakpastian, yang wajib untuk kita lakukan adalah pilihan. Benar nggak? Coba. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa pada dasarnya yang bisa kita lakukan itu hanya memilih. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang mau saya kerjakan sekarang dan saya tunda. Di antara yang harus saya kerjakan sekarang pun paralel. Nih, seperti saya paling sederhana ya. Saya buka Zoom dan saya buka IG gitu kan. Saya memilih nih menit keberapa saya menatap para teman-teman yang kebetulan di displaynya ada wajah saya di Zoom. Tapi kan saya juga harus adil nih, ada beberapa teman-teman yang melambaikan tangan gitu karena dari jauh-jauh dan saya melambaikan tangan kembali. Nah, ini kan berarti pilihan. Bahkan di setiap detik ketika waktu itu direplikasi, pada saat itu pula pilihan itu digandakan. Jadi pilihan ganda itu cerdas juga ya, kita zaman SD itu udah disuruh pilihan ganda karena hidup itu memang pilihan. Pilihannya kadang sangat simpel, hanya dua gitu kan, mau lapar mau makan atau tidak. Tetapi dari pilihan yang dua, algoritmanya eksponensial gitu. Kok bisa? Iya dong. Kalau mau makan, pertanyaan selanjutnya ada yang mau dimakan atau tidak? Oh ada Pak, itu kan ada tahu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu tahu ada kepemilikannya atau tidak. Kalau tidak ada kan ada prosedur untuk meminta, untuk mengajukan perizinan kan gitu. Oh nggak ada, itu kan dedicated. Artinya apa? Kan digoreng oleh orang tua untuk Anda, gitu kan? Oh iya. Lalu kemudian apakah persoalan setelah clearance itu selesai, lalu kemudian berhenti persoalan pilihan? Kan tidak. Ini tahu enaknya dimakan pakai apa? Benar nggak? Pakai nasi dan diberi kecap atau tahu saja. Tuh. Maka konsekuensi yang paling melekat pada kehidupan kita pada saat kita kontrak ya kata datang hadir menjadi manusia, sebagaimana juga disebutkan di Quran surat Al-Insan misalnya, manusia itu pada dasarnya kalau kita lihat lagi tadi pada konteks pembicaraan kita, yang menjadi keniscayaan itu adalah faktor ketidakpastian karena kita bukanlah sesuatu entitas yang bisa memastikan semua proses yang ada dan berjalan, yang termasuk yang tidak berada di dalam domain kontrol kita. Nggak bisa kita gitu ya. Nyupir ada kendaraan lain kita teriakin juga gimana supirnya lah, bukan gimana kita. Sama tadi, apakah makan tahu selesai ketika ada izin bahwa tahu boleh dimakan? Tidak, ada manusia kemudian secara prokreatif mengembangkan kesulitan berikutnya. Enaknya dimakan pakai apa? Dan selanjutnya. Nah, maka yang pasti itu adalah ketidakpastian dan pilihan. Karena adanya ketidakpastian mewajibkan kita untuk memilih. Dan
Cara kita memilih bagaimana gitu, cara kita memilih pasti yang lebih menjanjikan kepastian. Ini rada nyambung ya Mas Alwin dengan teori Milon yang kemudian mengatakan ada polaritas ya, polarisasi pada seorang manusia yang acap kali mengejar kenyamanan. Nyaman itu notabene kan adalah kepastian terhadap suplai atau pemenuhan kebutuhan terhadap apapun itu, kondisi, makan barang, consumable, ya kan? Yang bisa membuat kita punya kepastian bahwa kebutuhan akan rasa tenang, damai, bahagia, gembira karena tidak adanya kekurangan, ketakutan, dan harapan yang tidak kesampaian itu bisa diminimalisir. Benar nggak sih? Makanya di awal-awal pandemi kan ada perilaku, ya Milon, betul nih, ada di kanan banyak psikolog, di kiri banyak ahli agama. Jadi saya bingung ini. Ini ada Ustadz Rizal, Ketua Cabang Khusus PCNU wilayah negara bagian Queensland. Ini berkedudukan di Brisbane. Mohon petunjuk Pak Ajengan, kalau ada hal yang kurang berkenan nanti bisa langsung interupsi Pak Ajengan. Manten. Nah, di sebelah kanan ada macam-macam. Nah baik, maka saya lanjutkan lagi. Maka manusia itu konsekuensi utamanya adalah ketidakpastian dan juga pilihan. Makanya kita diberi kemampuan analitik. Nah ini mungkin kita debatable ya di dalam neurobiology of comparison. Mungkin kita bertanya-tanya, emang hewan nggak milih Kang? Milih juga, tetapi data untuk memilihnya barangkali sifatnya simpel kognitif. Kenapa? Kalau manusia itu berbeda karena kita biasanya meta kognitif dan suprakognitif. Dalam pengertian apa? Mau memilih satu hal, bahan pertimbangannya itu tidak berada di satu time frame. Oh my God, satu time frame itu bagaimana? Jadi begini loh, kalau kita berbicara saya mau ngambil bolpen, konsekuensi saya ngambil bolpen itu nggak terlalu saya pikirkan, ya pokoknya di depan sama. Ada tahu di meja, saya nggak terlalu banyak berpikir ya. Saya lapar, dan ketika ada tahu, gitu ya, premisnya adalah tahu bisa mengenyangkan. Lah kenapa tidak dimakan? Bodoh sekali dong kalau Anda sudah tahu Anda lapar, lalu ada tahu, dan tahu itu dibiarkan. Ini kan pembodohan diri sendiri. Itu premisnya. Yang berada pada tingkat, ya ini boleh dikatakan basic thinking atau basic level. Kemarin kita sempat bahas ya sebelum kita launching resmi pesantren peradaban ini, kita namanya keren ya, PP ya, pesantren peradaban. Ini ada Rois Am kita yang menjadikan, yang mengawasi ya. Nah sudah masuk juga ini ada apa ini dari ini Rois Suriah kita ini yang dari pondok pesantren dari Bumi Ayu. Ini ada Ajengan Pikri Ati, ini sudah hadir gitu ya. Nah jadi kalau dilihat tadi di tingkat yang paling fundamental gitu kan, kita bisa melihat bahwa hubungkan saja antara kebutuhan dan pemenuhannya, lalu ketersediaan. Selesai. Butuhnya karena apa? Lapar. Untuk mensubstitusi rasa lapar ada ketersediaan apa? Ada tahu. Ya tamat, udah selesai. Kebutuhan sudah tersedia, kebutuhan sudah teridentifikasi, pemenuhan kebutuhannya sudah ada, aksesnya tersedia. Tamat. Ini yang banyak kita lihat terjadi di berbagai fenomena di sistem-sistem alam di mana pemenuhan kebutuhan itu biasanya terpenuhi lewat rantai makanan, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara konsep biodiversitas, kadang banyak orang bertanya gitu, kenapa sih jenis-jenis makhluk hidup itu banyak-banyak pisan dan sebagian besar tuh nggak guna. Aduh, ini tolong ya istighfar, kalau perlu tobat gitu. Kenapa? Kan tidak mungkin ya zat yang maha mencipta dengan berbagai daya yang dimilikinya kemudian menghasilkan sesuatu yang nggak berguna gitu. Kita tuh kalau melakukan sesuatu yang menggunakan effort, saya tanya deh, nggak usah kita mencoba berpikir dari sudut pandang atau kacamata Tuhan. Nggak mungkin. Karena kita ini makhluk yang diciptakan, lalu kalau ingin memahami jalan pikiran pencipta, berarti kita punya kesetaraan dengan zat yang menciptakan. Ini kan kayak, eh, apa ya, kita makhluk kecil di muka dunia, terkena terpaan sinar matahari, dan merasa panas, lalu kemudian muncul rasa gundah, gitu, bertanya,
apa ya rasanya kalau saya yang bisa nyemprotin cahaya kemana-mana kayak matahari? Ini kan sekedar pertanyaan saja, karena kita tidak punya satu kemampuan untuk bertransformasi. Kalau kata Mas Yugi Saurus, ini di sini ada muridnya Ajengan atau Kiai Mbah Dedi dari Batu Retno, Wonogiri, macam-macam ini ya, mulai dari Brisbane, barangkali nanti temannya Ray Jairaldi ini dari Holland ini, Pak siapa namanya Insan Firdaus yang lagi pusing mikirin disertasi bisa gabung lah supaya hatinya tenang, nggak terlalu banyak mikirin hal-hal yang kontraproduktif. Nah, coba kalau dilihat di sana, ya nggak mungkin lah gitu istilahnya kita itu tadi ya kalau melihat bahwa ada satu kondisi yang ditempatkan sebagai makhluk, lalu mau berpikir dari sudut pandang ya tadi zat yang menciptakan kita manusia yang relatif teramat kecil menerima cahaya matahari lalu ingin mencoba menjadi mataharinya. Meniru mungkin boleh, melihat tanda dan kemudian membangun cara berpikir untuk merangkai puzzle sehingga mendapatkan sebuah gambaran yang utuh boleh. Bahkan itu disampaikan oleh Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu memang ada klausul ke sana. Bahkan ayat yang pertama turun sekalipun itu memberikan panduan bagi kita. Seorang yang bersifat umi sedang bertahanus berkhalwat di dalam sebuah gua lalu di-challenge gitu dengan adanya sebuah teks gitu katakanlah sesuatu yang harus di-recall, dibaca dan itu agar menjadi tata nilai di dalam kehidupan selanjutnya yang merupakan dasar-dasar dari ketauhidan. Karena pada saat itu kan sebetulnya ada legitimasi pada Rasul untuk diangkat pada seorang Muhammad untuk diangkat menjadi nabi kan gitu. Makanya pada saat itu Jibril kata, baca gitu. Saya nggak bisa baca. Dan bacanya apa? Baca dan kemudian melihat, mengevaluasi, mengekstraksi, menganalisis dari proses yang melekat pada dirimu, yaitu proses penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah, gitu ya. Segumpal darah tersebut ya bisa diartikan banyak hal. Kenapa saya sekarang masuk ke sini? Karena sudah diatur oleh Pak Sendi bahwa pertama kita akan berbicara tentang manusia, the history of human being. Jadi manusia itu datangnya dari mana sebagai prolog, lalu kenapa kehidupan kita itu kemudian menjadi penuh dengan drama gitu ya. Manusia itu kan paling drama ya. Kalau di spesies lain itu nggak terlalu drama, meskipun kucing nangis kalau anaknya sakit, induknya wafat, itu nangis kucing. Demikian juga hewan-hewan lain gitu ya, di beberapa negara, misalkan keberadaan seekor anjing kadang lebih bisa dihargai dibandingkan teman dekat, karena sepertinya lebih mengerti. Itu pada yang di mancanegara tuh kan suka sendirian gitu ya, setelah elderly gitu kan ada golden age-nya gitu, kadang ditemenin kelinci, ditemenin burung betet gitu ya, dan itu mereka bicara gitu meskipun sepihak monolog tapi ya at least seolah-olah ada yang memberi atensi gitu, ada yang memberi perhatian. Karena apa? Mungkin teman-teman yang baru bergabung di pesantren peradaban, mungkin kalau kalau Mbak Dian dari ISI Surakarta itu, wah ini ada Kang Herman juga, terima kasih loh mau bergabung nih, ini omongannya agak-agak receh nih Kang, mohon izin. Nah, ketika seorang manusia itu memproyeksikan values-nya, pada saat itulah sebenarnya dia sedang mengidentifikasi siapa dirinya. Ini yang saya sering sekali sampaikan secara filsafati pada teman-teman, bahwa satu-satunya makhluk yang tidak pernah bisa melihat dirinya secara utuh itu adalah manusia. Mungkin semua makhluk ya, semua makhluk ya, tapi kan saya berbicara sebagai representasi manusia yang merasa tidak pernah bisa melihat diri saya sendiri secara utuh. Saya kan tidak mewakili bakteri, saya juga tidak mewakili fungi, saya juga tidak mewakili virus gitu. Saya hanya mewakili saya seorang tauhid yang sampai hari ini sebenarnya belum mengenal sepenuhnya siapa saya dan tidak tahu sebetulnya sosok saya yang seutuhnya sebagaimana digambarkan oleh Allah dengan indah di Quran surat As-Sajdah, bahwa ada sesosok jasad yang disempurnakan dan ruh yang dihembuskan lalu dijadikan pendengaran dan penglihatan. Ini kan kalau kita lihat di dalam sistem komputasi kan ini ada proses inputan tuh sensorisnya, ada processingnya dan kemudian outcome-nya mau apa?
modeling matematik, prediksi saham, ya kan? Bagaimana membaca fluktuasi dan dinamika pasar, mumpung ini di sebelah kanan ada gurunya gitu ya. Kalau kita mah nggak ngerti ngelihat yang namanya candlestick, melihat yang namanya analisis dari berbagai expert nggak tahu. Tapi bagi yang punya toolsnya tahu. Artinya apa? Ada input yang kemudian diterima, ada processing yang terjadi, dan ada outcome. Nah, manusia kan kira-kira kalau bisnis modelnya seperti itu, bisnis prosesnya pun tidak terlalu jauh lah dari situ. Kita dikaruniai sama wal absar wal afidah. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu kata Allah sedikit sekali bersyukur. Dalam pengertian bersyukur ini seperti juga kata fasbir atau bersabar atau innallaha ma'asyabirin, menyertai orang yang sabar, itu punya dimensi yang sebenarnya bergantung pada penempatan dari kata dan tata letak bahasa sekaligus konteks. Jadi nasabnya kemana, berkorelasi dengan apa, sehingga muncul yang namanya konotasi, gitu ya kan. Saya kemarin juga sempat ada yang nanya, atau saya malah nanya kepada seorang yang mengerti situasi kondisi bursa misalkan. Itu kalau ownernya buyback sahamnya sendiri indikator bagus apa enggak sih? Terus diceritain banyak gitu. Kalau saya sebagai orang awam saya punya pendapat yang mungkin sedikit berbeda. Ada apa ya gitu ya? Kok yang punyanya misalkan beli sahamnya sendiri, why gitu. Mungkin kita punya asumsi yang sangat berbeda. Tetapi intinya ketika kita berbicara manusia, kan kita bukan berbicara model prediksi COVID dengan share dari epidemiologi gitu ya, yang kemudian kita bisa melacak permutasi sehingga ada Dokter Panji dari Unpad memberikan statement ke Bapak Kadinkes Jabar, ini kalau PSBB tidak diterapkan dengan lebih berdisiplin, kita khawatir nih ya, nanti akhir dari pandemi akan semakin panjang. Kan itu dia punya perhitungan gitu ya, samalah seperti ketika teman-teman yang tadi menganalisis, wah ini saham ini bagus banget loh, ini punya yang namanya potensi untuk kemudian memberikan keuntungan gain besar di kemudian hari. Lah kita kan mungkin diberitahu, ini ada prosesnya, ini pakai perhitungan MACD dan sebagainya. Nah ini sama, ini prediksinya kok bisa tepat ya pada bulan April akhir dan awal Mei terjadi lonjakan di DKI, di daerah epicentrum. Kok bener ya itu yang hitung, keren loh grafiknya sampai jumlah angka pasien. Kan ini data ya, mereka itu kemudian menginput data bukan ngarang, sehingga otomatis sama dengan manusia. Apa yang kita lihat itu sebetulnya pendekatan selama ini kita katakan subjektif karena apa yang kita lihat gitu. Padahal konteksnya sebetulnya kalau kita tidak memanipulasi, bukan tidak manipulasi, tidak mengintegrasikannya dalam kemampuan analisis kita atau kemampuan membangun persepsi yang memang kemudian punya unsur subjektif, semua yang kita lihat ini sebetulnya objektif. Karena itulah apa adanya gitu yang dipantulkan oleh matahari atau cahaya, itulah yang bisa ditangkap oleh indera yang bernama mata. Gitu kan, mata itu sebetulnya sebuah alat saja kalau dilihat scannernya, webcamnya, DSLR-nya, action cam-nya, itu kan mata. Tetapi kalau hasil yang dari mata itu kemudian tidak diolah di area visual primer, sekunder, dan kemudian dilanjutkan, dicocokkan dengan data memori, sehingga menjadi bagian dari learning, atau kemudian justru ini menjadi input baru, gitu kan, entry baru, gitu kan, bisa ya, masuk menjadi entry baru, dicocokkan dengan frame kita yang sudah kita miliki, kemudian ada primingnya di situ. Priming itu tadi pagi saya bahas ya, jadi sebenarnya kalau di dalam bahasa marketing itu sudah kacau-kacau kali kan ya, Pak Ano Sajid juga hadir di sini, salah satu marketer Indonesia yang handal, itu suka mengatakan bahwa iya dong, kadang-kadang kita ketika memanfaatkan aspek subconscious dari seseorang itu kita sudah mempriming dia untuk punya satu outcome karena sebetulnya datanya tuh pelan-pelan udah dimasukin. Nah ini sebenarnya priming pada seorang manusia itu pada dasarnya kan terbentuk dari experience, dari input data terdahulu yang sudah diproses, dan juga dari preferensi, karena manusia inilah satu makhluk yang barangkali dikaruniai dengan kecenderungan. Jadi kalau kita hanya sekedar berbicara emosi, emosi itu mungkin konteksnya hanya terbagi dua nih Kang Alwin, menjadi positif dan negatif, destruktif dan konstruktif. Padahal sebenarnya kalau dilihat ini adalah blend yang luar biasa, bahkan saya sering mengatakan emosi sebenarnya adalah bagian dari metakognisi. Ketika kognisi sudah bisa menghasilkan sebuah rasa yang kemudian menghasilkan kecenderungan, ini kan kecerdasan. Makanya ketika kecerdasan emosi itu konotasinya
hanya untuk mengendalikan impulsi ataupun sifat-sifat negatif dari emosi, ini artinya sebetulnya mereduksi makna dari kecerdasan emosi itu sendiri, gitu ya. Ini nggak tahu ya apakah pendapat kami ini bisa diterima gitu oleh para ahli yang memang sudah berkecimpung di bidang itu. Tetapi saya sendiri sempat mempelajari neuroscience, tidak terlampau expert, tetapi bisa melihat bahwa setiap keputusan manusia itu tidak hanya logik, jadi melainkan juga sudah supralogik. Kalau logik itu kan bisa kita lihat di PLC itu ya, Programmable Logic Control. Paling sederhana kayak yang dibuat PTLN. PTLN tahu tuh yang di Jalan Soekarno-Hatta. Dari dulu bertahun-tahun Indonesia itu tidak bisa membuat sistem persinyalan kereta api. Itu tadi yang di Reska tuh yang lagi nobar. Nobarnya tetap physical distancing ya, gitu ya, jangan tumpuk-tumpuk. Ya, jadi kan dulu kita punya masalah gitu, hampir semua komponen untuk layanan publik itu belum bisa disubstitusi oleh masyarakat industri dalam negeri, sehingga otomatis kita hanya bisa sampai mungkin sejauh ini perakitan, atau mungkin malah lebih gampangan lah, udahlah jadi distributornya aja. Kita lebih murah impor kok, production cost di kita tuh terlalu mahal, karena barangkali ada pos-pos yang ya dalam tanda petik itu membuat ekonomi biaya tinggi gitu, EBT. Nah, sebenarnya kita memerlukan willingness ya, memerlukan political will yang kuat gitu. Kenapa? Karena meskipun pasti akan memakan effort dan cost yang tinggi, tetapi kalau tidak dimulai, kita akan berada di sebuah zona nyaman yang menabalkan keberadaan kita untuk tidak berubah gitu, seperti ini ya, nggak apa-apa. Nah, dulu yang namanya persinyalan kereta api itu tidak bisa. Sekarang kita bisa, PTLN membuat namanya Programmable Logic Control untuk mengatur sinyal kapan menutup, kapan merah, kapan ada peringatan bagi sebuah kereta yang masuk ke stasiun dan sebagainya. Nah, Programmable Logic Control itu simple, ada input masuk, misalkan kereta datang, ini yang dipakai di PT Kereta Api ya, karena PLC tentu banyak juga digunakan di industri yang lain. Biar deket aja, karena kebetulan yang nonton ada beberapa orang kereta api, ya biar mereka merasa ada ya emotional bonding lah dengan pembicaraan kita sore ini. Nah, kalau dilihat di sana, ketika sebuah kereta yang sudah bisa dideteksi karena ada GPS-nya, karena ada sensor di rel keretanya, gitu ya, ada data logger yang kemudian terintegrasi dengan sistem pusatnya, sudah melewati wesel yang artinya sudah terlaporkan, sudah melewati suatu stasiun yang berarti sudah masuk data di dalam checklist di tabel gitu. Itu kan semua masuk. Lalu kemudian sistem akan memerintahkan sinyal ditutup karena memang pada saat itu sedang ada kereta di jalur yang sama. Itu kan sudah terdeteksi semua. Artinya ketika mata, tangan, kulit sudah melihat, dalam hal melihat itu masuk masih dalam bisnis proses penginderaan itu kedua. Jadi kita merasakan, melihat itu adalah bagian how to feel, karena sensor itu sebetulnya kan mendapat cara mendapatkan data. Apakah kemudian itu menjadi sesuatu? Sudah sesuatu, tetapi belum punya ingredients atau kandungan, atau barangkali legend, belum diberi legend, belum punya makna, belum ada data terkait. Ya kita ngelihat ada sebentuk kursi, saya bisa bilang itu sebentuk kursi karena itu sudah diintegrasikan. Tetapi kalau saya lihat seperti orang di Afrika, ada satu penelitian di Afrika bagus sekali. Pada tahun berapa ya, saya sempat baca, mungkin Kemal Andreas yang seorang antropolog bisa bantu jawab tahunnya ya. Saya pernah lihat itu adalah mungkin di akhir abad ke-19 ya, mau menjelang memasuki tahun 1908 atau 7 gitu ya, sebelum pecahnya Perang Dunia ke-1 di daratan Eropa. Ada mobil yang masuk, mereka itu berusaha mengkorelasikannya dengan spesies hewan yang dia kenal. Jadi ketika ditanya, menurut Anda ini apa? Gitu. Mungkin ditanyanya juga dengan bahasa dan dialek lokal gitu. Orang Hutu ya pakai bahasa Hutu lah gitu, atau suku yang sekitar situ pasti menggunakan bahasa yang sama. Swahili ya Swahili misalnya kalau yang lebih di selatan. Mereka selalu menjawab dengan mengasosiasikannya dengan benda yang mereka kenal. Misalkan ini adalah jerapah kakinya bulat ya, padahal itu mobil jeep gitu. Atau ini adalah antelope karena tadi jalannya kok cepet banget. Oh, atau ini adalah leopard karena tadi kok bisa ngebut di daerah padang sabana. Jadi artinya apa? Lesson learn dari hal ini adalah kita punya experience yang kemudian menjadikan kita memiliki preferensi. Nah, kalau kita lihat
data itu semua dikumpulkan di organ namanya hipotalamus kecuali penciuman, lalu kemudian di broadcast. Di broadcast itu apa sebenarnya? Supaya mendapatkan proses yang disebut verifikasi. Ini data apa sih sebenarnya? Gitu. Lalu kemudian setelah verifikasi, dia ini kemudian divalidasi. Oh ya, ini punya konektivitas, punya hubungan dengan data tentang alat makan. Misalnya kita lagi bicara sendok. Nah, di situ. Terakhir, kamu lihat benda seperti ini di mana dan kapan. Lalu pada saat itu, asosiasi kata yang melekat dengan benda tersebut apa? Oh, sendok. Nah, sehingga kita ketika ada orang ngangkat sendok langsung tahu. Oh, itu sendok, ngapain lu nawarin makan? Nah, kan asosiasinya bersambung, artinya bertingkat. Tidak hanya berhenti pada sebuah proses di mana kita hanya bisa menyebutkan nama atau menyebutkan kata-kata. Kan bisa dilihat ya, oh Pak, itu ramai sekali, sudah physical distancing tuh. PT Kereta Api ya, sudah ada Pak, ada pimpinannya ini Pak Yuda di Zoom, yang ikut di Zoom. Nah, maka kalau kita lihat, ini teman-teman jauh banget nih. Ada yang dari Unsut ya, Purwokerto, kangen deh. Ada dari DTI, ada dari Lembang, Kang Abu Almira ya. Ada banyak juga nih di sebelah kanan kiri. Efektif juga ya kita pakai kanan kiri begini. Jadi multi ini ada Zoom, ada. Mungkin mohon maaf teman-teman di IG karena kan biasanya ada keterbatasan IG live ya. Biasanya putus sendiri ya kalau nggak salah tuh berapa menit. Saya mohon maaf soal sosial media agak-agak teknik, nggak terlalu ini ya. Tahu. Tapi kalau di Zoom karena ini unlimited, nanti kita sepakati saja kita akan akhiri misalkan pada pukul berapa begitu. Tadi jam saya mana ya? Oh, ya. Tadi saya mulainya telat, jadi nggak apa-apa lah ya kita sampai mendekati waktu sholat asar. Tolong diingatkan kalau memang di tempat Bapak Ibu sudah tiba waktunya untuk sholat, mohon jangan ini manfaatkan momentum yang indah ini, jangan sampai kita bertolabul ilmi tujuannya ibadah, tapi ada yang bersifat fardu, malah tidak mencapai keutamaan. Saya salah, nanti saya yang dapat kebagian tuh ya, kiriman dosanya ya, karena kemudian memfasilitasi orang untuk melalaikan apa yang sudah menjadikan kewajiban. Jadi artinya nanti value kita bicara hari ini bisa berkurang, terutama beban bisa yang maka agak susah loh ketika kita ini menghimbau tetapi kemudian dalam proses pelaksanaan tidak sejalan, itu kan ya kabur waktan indallah. Jadi maka kalau kita lihat di sini, sahabat-sahabat, mungkin tolong diingatkan kita punya 7 hari mengisi itikaf, makanya saya juga tidak ingin terlalu lama di antara 2 sholat saja, karena banyak sekali kegiatan ibadah yang bisa dikerjakan, dan mudah-mudahan ini pun juga bagian dari ibadah, bagian dari proses kontemplasi, begitu ya. Nah, saya lanjutkan. Maka kalau sekedar kita melihat manusia itu sebagai sosok yang seperti PLC, otaknya itu berpikir hanya ketika ada yang masuk data, kemudian diteruskan, dihubungkan dengan apa yang pernah dirasakan, lalu keluar tanpa pertimbangan, itu PLC banget. Bahkan kalau kemarin teman-teman yang sempat mengikuti IG live saya, tadi ada beberapa yang kemarin juga bergabung, manusia itu unik, uniqueness-nya tinggi sekali gitu ya. Seperti ketika kita mendapatkan data, ya data itu bisa menjadi direspon dalam bentuk tindakan pada saat itu, dan meskipun kadang kita bisa merespon dalam bentuk tindakan, tapi tidak dilakukan. Coba, gitu ya. Kita melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, misalkan terkapar di tengah jalan, mungkin korban tabrak lari. Saya bertanya, teman-teman, respon pertamanya bagaimana? Saya kira kalau kita berbicara teoritis semua akan menjawab, ya langsung ditolong dong Pak Tauhid. Gitu ya. Tapi kenyataan ketika kita berada di jalan raya dan menghadapi kondisi yang sebenarnya seperti itu, sebagian juga ada yang memutuskan untuk tidak menolong. Kenapa? Kata orang Sunda, barangkali dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami, bisikat tempuhan. Benar nggak sih logiknya? Karena apa? Pada saat itu mungkin jalanan sedang tidak ada orang, sehingga kita yang membutuhkan saksi bahwa kita bukan pelaku yang dalam hal ini mengakibatkan korban misalkan menjadi terluka parah. Bagaimana kalau misalkan kemudian korban itu tidak bisa memberikan kesaksian, misalnya luka, harus dirawat, dan sebagainya, siapa yang kemudian akan mendapatkan beban, dalam tanda petik, terfitnah menjadi tertuduh di dalam peristiwa itu. Maka kadang kemudian kita berpikir mudarat dan maslahat dari melakukan sebuah tindakan, sehingga orang pun akhirnya diperkenankan, ini diperkenankan melakukan istihad, sehingga bahkan istihad pun itu cek orang Sunda namanya dipasihan punten, diberi biji kata orang Jawa.
anu ora apa-apa le, mbok pilih wae lah wong salah bener. Kowe iki entuk biji. Nah, ini kata orang Jawa. Nggak apa-apa nak, dilakukan saja karena meskipun nanti pilihanmu salah, kamu tuh dapat nilai. Cek urang Sunda mah gitu. Tenan naon jang, tenan naon. Salah bener mangke aya punteuna gitu kan. Kata orang Manado, dodo. Kita bingung ini Bapak. Kita harus apa? Ini bukan Manado ya, lebih ke timur lagi. Mari kita tolong dia. Jangan ngana pikir ngana tolong terus persoalan selesai. Apa konsekuensi nanti rumah sakit lagi di mana nyanda ada BPJS, kau bayar dulu itu gede berapa juta itu obat. Nah, disitulah manusia dengan experience data. Satu, kita punya data tentang bahwa berobat itu mahal. Dua, kita juga ngerti bahwa yang namanya orang sudah dalam kondisi tidak sadar ini kita nggak bisa tanya juga punya BPJS apa enggak. Dan kita juga tahu bahwa, aduh sebenarnya dari pengetahuan saya mah yang nggak bayar iuran BPJS mah banyak. Ini nanti kalau meskipun beliau punya BPJS tapi rumah sakit kemudian tidak bisa mengklaim, lalu nanti saya lagi yang disuruh banyak, lalu unsur pidananya ini kan tengah malam nggak ada orang tergeletak kondisinya luka parah, dia tidak sadar ketika saya bawa apa yang terjadi, jangan-jangan saya menjadi terpidana karena dianggap sebagai pelaku bukan penolong. Kita mau minta saksi dari mana? Tidak ada. Kita mau bersumpah atas nama siapa? Maksudnya atas nama kita sendiri, dia katakan kamu menyelamatkan diri sehingga bawa nama Tuhan di dalam bersumpah. Kan seperti itu. Nah, maka kalau dilihat dari sana, ada baiknya manusia itu kemudian coba melihat dan berpikir lagi. Itu loh. Kalau kita ditanya sekarang di sini di grup dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak ada tekanan, dalam kondisi yang bisa menempatkan ini sebagai sebuah asumsi gitu. Alah itu kan contoh dari si Bapak, asumsi saja, udah nggak akan kejadian, pasti saya pilih, saya tolong. Tetapi ketika kita melihat di lapangan, tadi saya katakan, preferensi kita, penentuan, kecenderungan kita untuk mengambil sebuah keputusan ditentukan oleh kompleks sistem. Multi-stage bahkan. Mengapa? Karena kalau saya lihat bahwa manusia itu kemudian ketika mau mengambil sebuah keputusan tadi melakukan proses yang disebut dengan selain validasi bahwa data yang kita terima ini benar, juga harus melakukan yang namanya valuasi. Valuasi itu apa? Penilaian. Ini memang benar, tetapi ini bahasa anak gaulnya, anak milenialnya. Worth it nggak ya kalau misalkan saya melakukan respon A, sementara konsekuensinya, aduh, Z, gitu. Saya nolong itu B, gitu, tapi kena konsekuensi sampai di Z. Dari peristiwa, dari pengalaman teman saja, hal seperti ini tuh menyulitkan. Sudahlah, kenal juga enggak, saudara juga bukan. Paling ada rasa bersalah, kenapa ya saya sebagai sama manusia tega melakukan hal seperti itu. Tapi saya lebih nggak tega kalau nanti ternyata persoalannya berbelit-belit dan rumit, lalu kemudian keluarga saya pun menjadi misalnya terjolimi dan sebagainya. Udahlah, atau saya sendirilah egosentrismenya kan nggak mau menanggung responsibility atau beban. Itu hidup kita sudah tidak pasti, lalu kemudian melakukan suatu hal yang sangat tidak pasti kan random. Makanya coba lihat, benar nggak teori Mas Hen di depan, bahwa manusia itu pada dasarnya ingin atau selalu menghindari ketidakpastian. Maka ketika melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan pun, karena itu tidak pasti statusnya, gitu ya, dan kemudian tidak pasti kalau kita menolong itu, kemudian tidak ada persoalan di kemudian hari, maka manusia tidak hanya sekedar melakukan proses verifikasi, ataupun juga kemudian validasi dari berbagai data yang tadi diterima dari indera. Tetapi juga melakukan proses yang disebut valuasi. Inilah yang bedanya manusia. Sehingga banyak pertimbangan manusia itu. Coba lihat, kalau Anda punya uang, megang uang saja gitu ya, sekian jumlahnya. Orang menyampaikan nasihat. Kamu tuh ngapain sih megang duit cash? Itu kan tanpa kita sadari itu terjadi secara perlahan evolutif ataupun cepat di dalam suatu peristiwa transformasi luar biasa, itu kamu megang duit kayak gitu terdevaluasi. Coba aja Anda korelasikan dengan harga properti misalnya. Uang yang kamu pegang hari ini bisa beli rumah tipe 120, tahun depan hanya dapat tipe 70. Kan gitu ya kalau kita mau pakai akal sehat. Artinya kamu simpen dengan jumlah nominal seperti yang kamu tahu, dengan nol yang kamu kenal, tetapi values-nya, nilainya sudah terdevaluasi. Kira-kira seperti itu logikanya. Maka orang saja ketika mau investasi begitu banyak pertimbangan.
pertimbangan demi pertimbangan lapis demi lapis. Ini yang namanya sedang terjadi proses pembobotan dan penilaian. Setelah itu kita kemudian diminta untuk mengambil sebuah keputusan. Dan di situ juga kemudian ada faktor-faktor dari pengalaman yang kemudian sudah terbentuk, experience data yang sudah terbentuk gitu ya, pola yang kemudian diterima sebagai bagian dari budaya. Maka kata salah satu teori dari Bapak Sosiologi yang termuat di dalam textbook Sosiologi Dasar yang dikarang oleh George Meltzer, itu disebutkan bahwa ketika manusia berserikat, berkumpul, berada dalam satu ruang hidup, yang mungkin dalam bahasa ekologinya adalah bioma, atau bagian dari sebuah ekosistem, maka mereka secara autopoietik akan mengeluarkan aturan. Aturan ini bisa menjadi bagian dari hukum positif, tetapi bisa juga menjadi bagian dari kesepakatan atau konsensus. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal budaya dengan ritualnya. Coba Kang Arif, siapalah banyaklah di sini ya, guru-guru, Bu Ella. Kenapa tuh di Taman Firdaus itu kan generasi Qurani gitu ya, terus kemudian punya values-nya apa? Budayanya ada. Gitu. Jadi maksudnya budaya apa? Budaya itu adalah bagian dari tata nilai yang diproyeksikan dari nilai inti, nilai dasar yang mewujud di dalam aktivitas yang bersifat implementatif, termasuk di dalam interaksi. Bagaimana kita saling berkomunikasi, bagaimana kita saling mensubstitusi peran dari masing-masing antar kelompok, bagaimana kita saling melakukan satu proses kontemplasi, apa namanya, komplementasi, saling melengkapi. Nah, seperti itu. Nah, Rahmat datang nih di sini nih, ada Ketua Pemuda Muhammadiyah luar biasa, dan generasi muda penggerak Milo di sebelah kanan. By the way, yang kanan kedengaran nggak sih suaranya? Soalnya tadi ada masalah audio di HP saya. Jadi jangan-jangan cuma ngasih jempol-jempol, sebenarnya nggak denger gitu. Kak Deddy kalau denger kasih jempol lagi. Coba kita cek di sebelah kanan. Nah, baik. Jadi apabila kemudian kita melihat bahwa eh, pada saat ini kita berada di dalam satu kondisi tadi mengacu pada jalan kereta api, kita nggak jauh beda dong sama PLC. Makanya manusia tadi kok kompleks ya, jadi punya cara berpikir yang berjenjang gitu, banyak sekali pertimbangan, sehingga sepertinya kok manusia tuh ribet ya, ribet dan ruwet gitu dengan cara berpikirnya. eh, Cara kita berpikir itu membuat kita ribet dan ruwet gitu karena tadi katanya sangat kompleks gitu. Mat, nanti boleh diinfo bahwa saya itu selama itikaf 7 hari itu ada kelas seperti ini namanya pesantren peradaban, mungkin ada di IG saya beberapa waktu yang lalu, nanti saya post ulang ya. Nanti bisa IG live, bisa juga ada di Zoom-nya, nanti linknya dibagi, ada nanti nggak tahu nih sudah mencapai kuota maksimal harian apa belum, karena mungkin tiap-tiap hari beda gitu ya, audiensnya bisa beda. Boleh nyambung boleh, karena materinya memang sudah diberikan nyambung, tetapi kan teman-teman tahu sendiri ya, saya tuh ngomong tidak pernah bisa sistematik dan terstruktur, nggak kayak para guru kita lah. Kalau guru kita tuh bagus-bagus gitu ngobrolnya gitu ya. Banyak kan guru kita tuh Agim, Gus Miftah, Mbah Dedi, Mbak Turetno, Pak Amiruddin, Pak Nasaruddin Umar, ada lagi siapa namanya? Yang paling terstruktur dan sistematis itu ini ya, Ustadz Adi ya. Waduh, itu bagus tuh, sampai penomoran hadis saja hafal, dan kemudian asbabul wurudnya tahu, asbabun nuzulnya bisa cerita gitu ya. Luar biasa tuh Ustadz Adi Hidayat. Sejarahnya bagus, panjang. Ustadz Budi juga bagus sekali. Ustadz Budi itu kalau sudah berbicara sirah nabawiyah, aduh 3 malam juga betah tuh, nggak pakai tidur, karena memang kronologinya bagus gitu. Terus kemudian yang bagus sekali juga dari segi bahasa, Salim Filah tuh bagus ya, kalau cerita, kalau bertutur, bagus tuh. Saya tidak sangka seorang beliau ya engineer dari UGM atau MIPA ya, tapi bagus loh di dalam bertutur gitu. Jadi semua itu guru kita, semua itu guru kita. Nah, saya itu punya tadi, mohon izin, Mbak Feti, bidan andalan bergabung. Jadi sana sini tuh banyak teman nih. Jadi, nah, mari saya izin lanjutkan. Waktunya sudah menjelang sholat
asar. Ini bonus ya, tadinya kita cuman dari pukul 1 sampai pukul 2, tapi saya telat masuk, nggak apa-apa lah, itu dari jam 1 bukannya sampai pukul 2 nih, sampai jam 3 nih, alhamdulillah. Jadi, nah saya nggak tahu nih, karena saya pakai HP, kayaknya banyak WA sebenarnya udah masuk, tapi nggak apa-apa lah, untung aja lah, karena untuk jawabin WA juga nanti perlu waktu cukup panjang, habis asar aja lah. Nah baik, jadi saya lanjutkan lagi. Kemampuan manusia, karena Kang Sandy menempatkan bab pertama di pesantren peradaban ini mengenali siapa itu manusia. Nah, saya ingin berilustrasi, kalau sekedar ada data masuk sebagai inputan, diolah, dan kemudian keluar menjadi satu hal yang berdaya guna, punya manfaat, itu nggak perlu AI, nggak perlu artificial intelligence. Sebuah mesin yang dulu misalnya masih pakai gigi geligi mekanika, tuh yang disebut finite automaton aja, udah bisa yang pakai main puter keran gitu ya, puter apa itu, puter pegas, udah bisa. Jadi artinya nggak istimewa kalau cuma bisa seperti itu gitu ya. Maka kalau pakai AI, artificial intelligence yang di komputer, aduh, itu mah sekarang dikasih buku istilahnya dataset, diajarin cara baca, diajarin cara belajar, diajarin oleh Bu Ella cara mengambil sebuah kesimpulan, lebih pintar dari kitanya. Karena dia kan kalau kita baca buku sehari juga nggak kuat. Gitu. Kita sekarang mencoba belajar untuk ya tidak sekedar menghafal atau apa ya namanya mendengarkan murotal, tapi kemudian mencoba tahu maknanya apa gitu ketika kita murojaah itu sambil recalling kita juga pengen tahu dari susunan bahasa, dari makna, dari asbabun nuzul. 1-2 ayat saja kan sudah waduh lupa lagi, coba ulang lagi, baca berulang-ulang, apalagi kalau terdistraksi dan terdistorsi gitu ya, ada hal-hal yang menarik di sekitar kita, wow makin kita nggak bisa fokus kan gitu ya kira-kira. Nah maka kalau kita lihat, izinkan saya, ini bisa dikerjakan oleh AI lebih baik. Karena konsepnya dataset itu berupa database yang banyak, lalu kita kasih tahu, ini loh ada polanya, kamu kalau mau baca ini, begini caranya, kalau kamu mau melakukan satu proses menggabungkan data ini dengan ini supaya dapat kesimpulan itu, begini caranya. Bisa dia, artinya dia kalau persoalan kognitif yang menghubungkan data, mengasosiasikan fakta, dan kemudian menghasilkan respon tertata, itu bisa. Tetapi ini yang membedakan manusia. Manusia itu kadang secara logika menemukan jawaban A itu adalah kebenaran pada saat ini ya secara relatif. A itu yang paling benar di antara A, B, C. Tetapi bisa saja keputusannya itu C. Yang tadi yang saya cerita kembali. Saya tuh kalau cerita muter-muter tapi sebenarnya ada benang merahnya. Sama seperti ketika kita tadi menemukan orang di jalan yang luka parah di tengah malam. A itu tolong segera. Itu kan benar ya. Tetapi begitu kita sampai di kondisi lapangan, sudah jam 1 malam, tidak ada orang, kelihatannya sudah parah, napasnya putus-putus, mungkin yang dipilih C. Apa itu opsi C? Tinggalkan aja. Kalau opsi B, sebelum meninggalkan, dilihat dulu kondisinya tidak terlampau berat, coba ditolong, kondisinya berat banget, gitu dan harapan untuk bertahan kurang, baru kemudian ditinggalkan. Kalau C, lihat sedikit, berpikir bahwa akan ketempuhan, kita akan bertanggung jawab terhadap peristiwa ini, maka kita langsung pergi. Nah itu, kalau kita ditanya di tempat yang ideal seperti hari ini di sini gitu ya, atau tadi pertanyaan opsi ini benar salah dinilai hanya berdasarkan ketepatan memilih satu di antara 3 jawaban, ya harusnya A. Tetapi apakah orang yang memilih C bisa kita salahkan? Gitu. Wah, berarti kalau nggak A, semua nggak A itu salah. Bahkan di dalam sistem terdahulu, UMPTN tuh yang saya cerita tuh sebagai pengganti, kalau sekarang digantikan oleh SBMPTN, itu kalau kita coba-coba milih gitu ya, kita nggak punya jawaban yang tepat, perhitungan kita juga nggak jelas gitu. Sebenarnya kita ragu gitu A, B, C. Ah udahlah, tebak-tebak buah manggis, hitung kancing saja, kita pilih B aja. Kalau salah kan juga ya kalau benar alhamdulillah rezeki, kalau salah nggak apa-apa. Dulu tuh sampai kalau jawaban salah tuh di minus supaya orang itu kalau menjawab benar-benar adalah pada jawaban yang dia yakin benar. Jadi artinya itu yang lain di minus. Sehingga ada satu obstacle baru. Waduh, nanti kalau saya jawabnya nembak dan itu salah, saya malah minus. Gitu. Dan kemudian ini akan mempengaruhi hasil akhir. Nah, apakah di orang yang mengambil C di kasus yang saya sampaikan itu kemudian bisa kita berlakukan seperti itu? Kan tidak. Karena apa? Ada valuasi di dalam setiap kondisi yang membuat orang mengambil sebuah keputusan yang mungkin berbeda dengan teori idealnya. Sehingga menurut saya inilah yang sering ditanyakan oleh beberapa teman.
kita nggak berbicara, kalau kita berbicara dan memahami itu, barangkali kita akan menjadi pribadi welas asih sebagaimana Rasulullah itu kan. Kenapa beliau menjadi pribadi yang menjadi contoh, the ultimate guide for our life, gitu ya. Kenapa sifatnya uswatun hasanah, gitu ya. Karena salah satunya itu adalah sikap beliau yang penuh dengan kehangatan kasih sayang dan tidak judgmental, tidak menghakimi, gitu. Misalkan kisah yang paling banyak sekali disampaikan para ustadz gitu ya. Apa namanya? Ketika ada orang yang tunanetra gitu dan kemudian senantiasa mengeluarkan kata-kata kurang baik gitu, sumpah serapah gitu ya. Dan benci banget gitu pada Rasul ini benci gitu. Lalu apa yang dilakukan setiap hari? Ternyata disuapin gitu dan dengan sangat lemah lembut gitu. Sambil mendengarkan celotehannya yang mungkin 90%-nya berisi caci maki, kemarahan begitu. Ya kebayang gitu teman-teman di sini kalau di dalam kondisi seperti itu gitu ya. Eh, Bagaimana gitu ya perasaan kita nolong orang ini, kita berusaha untuk berbagi, kita berusaha baik, sambil diomelin, gila nggak sih? Maksudnya, gitu ya, kalau ini mungkin sakit hati itu nyuapin, kasih paku payung gitu kira-kira ya, supaya, atau kasih apalah gitu ya, kasih sesuatu yang bersifat kontagius dari situ gitu, ambilin kotoran dari jalan gitu. Nih kamu juga nggak lihat nih gue kasih apa gitu ya, orang udah baik mau saling berbagi, mau saling tolong menolong gitu. Terus apa yang kamu lakukan gitu pada diri saya kan kira-kira seperti itu. Nah, maka dari sana kemudian kita memiliki satu pemikiran. Manusia itu algoritma hidupnya cukup kompleks dan di setiap percabangan atau yang sering saya sebutkan bifurkasio, cabang gitu. Selalu ada pilihan gitu. Ada pilihan di mana pilihan-pilihan tersebut semestinya kita ambil dengan berbagai pertimbangan. Maka manusia itu dinilai dengan kemampuan untuk membuat sebuah pertimbangan yang tidak hanya sekedar rasional, tetapi juga bisa memberikan dampak kebermanfaatan. Nah ini ada hadis yang acap kali kita sebutkan, tetapi acap kali juga sebetulnya penjabarannya belum secara total kita terapkan. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana memberi kebermanfaatan? Jangan-jangan karena kita makhluk yang bersifat perseptual, menurut kita itu bermanfaat, menurut orang lain yang kalau kita kan merasa kita sumber manfaat dan orang lain itu adalah penerima manfaat gitu ya, kira-kira seperti itu gitu. Nah, tetapi bagi penerima manfaat mungkin lain gitu dalam pengertian, dia nggak merasa bahwa apa yang kita lakukan itu pada dasarnya memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Malah mungkin kita dianggap mendistraksi atau mengganggu atau sebetulnya mengurangi value. Dia tuh mau melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan, tapi kita seolah-olah jadi duluan. Maka dia jadi seolah-olah kehilangan momentum. Dia jadi marah sama kita. Kok kamu gitu sih? Aku tuh mau ngangkatin berasnya ibu itu juga supaya aku dapat pahala. Kita tuh padahal sebenarnya ingin berkompetisi dalam kebaikan gitu ya. Jadi ayo yuk ini sini ada orang yang perlu pertolongan, saya ambil duluan lalu biar teman kita tidak terlalu berat, toh niat juga sudah dinilai sebagai pahala. Tetapi kan bagi yang bersangkutan nggak afdol, dia merasa bahwa mungkin waduh peluang saya untuk mendapatkan kebaikan ditikung. Nah ini kan yang kadang-kadang membuat kita menjadi pribadi yang kemudian merasa sedih gitu, merasa dizolimi oleh orang. Kenapa ya saya itu udah baik sama orang, tapi kok orang sikapnya seperti ini sama saya? Anda yakin nggak kalau yang sebenarnya Anda lakukan itu baik gitu untuk orang? Karena kalau mau baik, baik aja. Nggak usah menunggu respon bahwa nggak perlu menunggu konfirmasi bahwa apa yang Anda lakukan itu baik gitu menurut dia. Kalau itu bahasa Sundanya namanya pupujian gitu ya. Artinya orang yang melakukan dengan apa? Kalau kata Mas Suginya, pamrih. Orang yang melakukan sesuatu dengan motivasi terbesar untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kredit, untuk menempatkan dirinya secara eksistensial berada pada posisi lebih
Lebih dari siapa? Dari semua orang, terutama pada orang yang diberi bantuan. Kan gitu ya? Karena superioritas itu pada dasarnya menjadikan manusia punya akses untuk menuntaskan hasrat berupa pemenuhan keinginan. Ya kan kalau orang kemudian sudah kita tolong dan kita dianggap orang baik, lalu ternyata kita dipilih menjadi pemimpin atau menjadi apa kayak gitu ya, direktur, menjadi anggota tertentu gitu ya. Karena orang percaya, oh itu kontribusinya banyak. Nah justru sebetulnya goalnya mungkin kalau tadi kita pakai pamrih atau tadi pakai yang namanya berharap feedback berupa pujian, ya pasti ini adalah tujuan juga untuk hal yang sama, meningkatkan eksistensi untuk mempertahankan tingkat kemapanan survivalitas. Survivalitas apa? Kemampuan kita bertahan hidup karena kita dikenal. Nah ini yang saya ingin sampaikan, bahwa manusia pada dasarnya penyakitnya apa? Ujub, sombong, terus kemudian apa? Ria, benar nggak? Jadi saya dari tadi bicara, mungkin teman-teman berkata, Pak Tohid ini jangan-jangan nggak pakai dalil yang ngomongnya. Enggak. Insya Allah, meskipun diartikulasikan dalam bentuk bahasa yang lebih Indonesia lah ya, dan menggunakan pendekatan keseharian, tetapi insya Allah saya senantiasa merujuk pada referensi yang menjadi panduan. Jangan sampai kemudian nanti kita, oh itu kan hanya konsep manajemen saja, oh itu hanya istihad dan ikhtiar seorang manusia di dalam mengartikulasikan tata nilai yang dipikirkannya sendiri. Enggak seperti itu. Justru pada kesempatan indah ini saya ingin membangun suatu suasana kondusif di komunitas pesantren peradaban ini, bahwa core value atau nilai-nilai kebaikan yang ada di kitab suci, yang ada di dalam contoh dan bimbingan serta keteladanan baginda Rasul, dan kemudian keutamaan ilmu para sahabat, dan juga kemudian guru-guru kita para alim ulama, itu sebenarnya bisa diartikulasikan dengan bahasa yang mungkin lebih bisa diterima. Itu saja maksud kita, peran kita. Dan terlebih lagi kalau saya ingin ketika kita menyampaikan dengan hal yang memiliki karakteristik informasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman, ini tidak sekedar menjadi pengetahuan gitu, karena pengetahuan itu perlu proses, perlu diinkubasi, perlu difermentasi gitu ya. Kalau peyem ditaruh saja di satu ruangan, singkong ditaruh saja di satu ruangan, kan tidak kunjung berubah menjadi peyem. Karena ada syaratnya, Pak, Bapak kasih ragi enggak? Enggak. Itu kan kerjaannya ragi itu ya, itu ada tempe gitu ya, diberi rijopus, ragi tadi ada saccharomyces segala macam gitu ya. Roti kenapa ya orang teh adonannya sama pakai terigu, kemudian dikepel-kepel di blender, di mixer, di segala macam, campur mentega, campur gula, campur apa. Tapi kok saya mah bantat gitu kan. Nah, kan gitu ya. Ya akhirnya dulu orang Sunda, orang Jawa pengen bikin donat tapi bantat, akhirnya dikasih nama aja cincin. Nah, apa namanya? Seperti sebuah cincin gede gitu, sehingga dikasih namanya Ali Agrem gitu. Padahal itu kan donat bantat sebenarnya. Orang Jawa juga gitu, mau bikin roti kayak orang Walanda, tapi terbisain gitu karena tadi nggak punya teknologi biofermentasi, nggak punya yang namanya ragi. Makanya bantat, lalu dibilangnya ini adalah bolang-baling gitu. Bolang-baling tuh cakwe bolang-baling itu kan roti gagal sebenarnya gitu. Tapi tadi karena nggak mau mengakui bahwa saya nggak bisa mirip, jadilah inovasi. Dan betul, lahirnya inovasi itu adalah ketika ditemukan jalan lain untuk mencapai sebuah tujuan, dan itu ternyata bisa mensubstitusi jalan utama. Kan inovasi. Kalau bisa ke Bandung setengah jam, kenapa harus lewat yang 5 jam? Kan kira-kira gitu ya. Jadi itu nanti itu inovasi. Oh, inovasinya lewat apa? Nggak tahu lah, bikin drone gede, bikin kabel car, bikin quantum teleportation, itu akan kita bahas pada hari-hari berikutnya. Nah, teman-teman, ada waktu sekitar 2 menit lagi. Mungkin saya tidak membuka forum tanya-jawab, karena kalau nanti banyak yang bertanya, kita pasti sampai jam 3 deh. Dan kalau jam 3, kan tadi nanti teman-teman juga ini di masa 10 hari terakhir, tadi saya sudah sarankan memiliki momentum yang teramat penting dan indah, jangan sampai terlewatkan gitu, terutama pada ibadah-ibadah yang bersifat fardu. Nah, maka saya ingin memberi bridging atau jembatan, karena besok kan kita ketemu lagi, dan karena kita besok mudah-mudahan insya Allah bertemu kembali. Kalau hari ini lost gitu kan sayang ya, jadi saya beri jembatan, artinya saya mencoba mengkonklusikan apa yang kita bicarakan hari ini, lalu kemudian besok kita masuknya di mana. Kalau besok saya rada melenceng, nah maka teman-teman punya
referensi untuk mengingatkan, Pak, di penutupan Bapak kemarin kita mau bicaranya ke sini, kenapa tiba-tiba Bapak teh ngomong udah lain lagi gitu ya. Ini supaya ada kontinuitas. Nah, maka apa yang kita bicarakan tadi sebetulnya adalah masih berbicara umum tentang perilaku manusia, tentang pentingnya peran iman, pentingnya peran fondasi ketauhidan. Ini belum kita bahas ya. Ingat, ini sama sekali belum kita bahas. Bagaimana manusia membangun aspek ketauhidan. Kita baru tadi melihat berbagai fenomena yang melekat pada manusia. Manusia berpikir tidak seperti pengalihan rel kereta api. Manusia bukan sinyal, bukan PLC, Programmable Logic Control, yang tadi dengan relatif lebih mudah ketika semua data ada, keretanya bisa dilacak, dilihat, ditandai gitu. Maka ya sudah, kereta ini silakan masuk, kereta ini tahan suruh berhenti. Itu sesederhana itu, sehingga jawaban itu pasti satu. Kalau ada Argo Parahyangan dari Jakarta, Argo Parahyangan dari Bandung dihentikan, atau Harina dihentikan. Simple gitu. Tetapi pilihannya berarti bukan ABC, dia A saja gitu, karena begitu ada kereta tidak bisa jalan, hentikan. AB lah ya, if and then. Tetapi manusia bukan berada pada fase binari if and then, atau kalau nggak 1, 0, bukan. Manusia itu ada pada fase secara kuantum, di kuantum stase, di quantum states, di tahapan kuantum, itu sudah qubit. Di qubit itu kita bisa di 1, kita bisa di 0, dan di saat yang bersamaan kita juga bisa ada pada posisi 1 dan 0. Nah, kan makin ribet. Nah, ini sudah sampai yang pilihan tadi di jalan. Kan pilihannya 3. Menolong, meninggalkan. Di tengah-tengahnya menolong seadanya, tapi tidak bertanggung jawab selanjutnya. Kira-kira seperti itu, 3 pilihan. Nah, kalau kita berbicara di kiblit, manusia sebelum melaksanakan dan sebelum kejadian, itu berarti berada di ketiga-tiganya. Karena di dalam pikirannya itu sudah ada bibit niat untuk melaksanakan ketiga-tiganya. Tinggal nanti niat mana yang paling kuat. Dan niat yang paling kuat itu kemudian dipengaruhi apa? Tentu saja juga sebuah pertimbangan ya yang kemudian bersifat holistik gitu, dan tadi menggunakan beberapa jalur pengambilan keputusan yang ada di otak manusia. Jadi manusia itu seperti itu, pengambilan keputusan itu adalah keniscayaan karena kita senantiasa berada di setiap simpang ketidakpastian. Lalu besok apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tadi manusia kan disebut ya di dalam al-alaq gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Itu manusia itu penciptaannya seperti apa yang melekat sebagai bagian dari konteks jasadiah, apa yang menjadi bagian yang melekat secara konteks akliyah, dan apa yang menjadi jembatannya dari kedua hal tersebut untuk membangun konstruksi ruhiyah. Kan kira-kira kalau di Quran surat As-Sajdah ayat 9 itu kita diamanahkan seperti itu ya, untuk melakukan satu pendekatan sistematik gitu yang bisa dipertanggungjawabkan langkah-langkahnya. Nah, maka kita besok mulai akan masuk kepada ilustrasi proses penciptaan manusia, kenapa kok disebutkan dari saripati tanah, mengapa kemudian ada sel nutfah, lalu kemudian mengapa ada interaksi antar manusia lewat bahasa. Kan disebut manusia itu al-bayan ya. Al-bayan itu mampu berkomunikasi, how to talk to each other, dan kemudian tadi saya akan juga bahas nih, mungkin Alwin bisa berikan masukan, konstruksi dan anatomi dari emosi. Karena selama ini pengertian yang di tingkat paling superficial ketika kita berbicara emosi itu yaitu emosi yang bahkan di sebagian besar masyarakat, emosi itu dikonotasikan atau dikorelasikan dengan beberapa kriteria emosi yang bersifat negatif. Jadi udah jangan suka marah-marah dong, jangan suka naik darah begitu, jangan suka mengambil keputusan terburu-buru. Ini kan semua hal-hal yang bersifat terasosiasi negatif terhadap emosi. Padahal emosi itu adalah tadi bagian dari preferensi, bahwa kita mengumpulkan pengalaman, kita mengumpulkan kenangan, kebalik ya, kita mengumpulkan kenangan yang didapatkan dari perjalanan sebuah pengalaman, dan ini menjadi sebuah pengalaman, lalu kenangan dari perjalanan yang sudah menjadi pengalaman, ya kan, ini kemudian akan ditingkatkan nilainya menjadi sebuah pelajaran setelah melampaui proses pembelajaran dengan adanya data-data yang mengalami pengayaan. Jadi datanya dikayakan dulu. Nah, kemudian kita belajar dari situ. Belajar itu dari mana? Kan teori sebenarnya belajar itu. Kemudian kita gabungkan, lalu kita jadikan bahan untuk mengimplementasikan dalam bentuk praktek kehidupan. Kira-kira seperti itu.
Dan tanpa terasa kita sudah sampai di pukul 3 dan tadi meskipun terlambat sebenarnya kita nggak telat-telat banget gitu. Sudah terkompensasi ya mudah-mudahan. Tadi harusnya mulai jam 1, kita mulai jam 1:20 atau 25 dan kita mengakhiri di pukul 3. Jadi kurang lebih kita sudah dalam kebersamaan perdana ini kita sudah kurang lebih 1,5 jam ya, dari 1:30 sampai ke lebih ya kalau 1:30. 1:30 ya sudah nggak terasa loh, alhamdulillah ya. Jadi bahkan kalau dilihat ini sudah 2,5 jam. Kelas yang 2,5 jam ini lumayan nih. Mungkin kalau di perkuliahan ini 3 SKS merennya, meren gitu ya. Sudah 3 SKS dari yang pertama. Saya kira tadi 1:30 mulainya. Tadi ternyata mulainya jam 1 lebih lah ya, jam 1. Ya 1:30 benar, jam 1:30 lah, 1,5 jam. Baik, jadi mohon diingatkan bagi besok yang masih mau bergabung, mudah-mudahan tidak ada aral melintang, karena tadi itu saya paralel banget gitu ya, ada beberapa tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Terkait dengan ya ini penanganan dan pengelolaan pandemi yang intinya adalah tentu ada kemaslahatan untuk banyak orang juga di sana sehingga tadi sekali lagi saya A itu harusnya segera masuk ke Zoom. Tetapi B saya pilih B sementara menjembatani ke Zoom ini dengan memberikan WA ke admin lalu melanjutkan dulu sampai tuntas supaya tidak terjadi miskomunikasi dengan tim yang akan bekerja mulai ya sore ini sudah harus mulai bekerja. Dan ini sensitif kan halnya kalau salah operasional nanti bisa berdampak cukup luas. Nah, saya tidak memilih C dengan meninggalkan salah satu gitu, tetapi pilihan saya B. Ini contohnya ketika kita berpikir. Ini akan dihisab oleh Allah. Pilihan-pilihan yang kemudian berkonsekuensi menimbulkan kerusakan dan kesalahan inilah yang kemudian menjadi dosa kita. Tanpa sebelum kita sampai di proses hisab oleh Allah setelah hari kemudian, kita pun ketika melakukan kesalahan pilihan hari ini pun sudah terhakimi oleh diri kita sendiri karena pengambil keputusan itulah yang tahu bahwa keputusannya salah atau tidak. Karena kita yang melaksanakan, kita menetapkan dan kita mengevaluasi. Orang lain mungkin tidak tahu bahwa keputusan kita salah, tapi kita yang akan merasa bersalah dan merasa mengakibatkan kerugian atau kezaliman pada orang lain karena kita yang merencanakan dan mengeksekusi keputusan itu. Jadi ingatkan, besok kita akan berbicara lebih jauh tentang emosi, tentang siapa itu manusia, bagaimana proses biologis kehadiran manusia. Mudah-mudahan waktunya cukup. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya akhiri terlebih dahulu. Mohon maaf, belum ada kegiatan tanya-jawab. Mungkin nanti setiap 3 pertemuan ada 1/2 jam kita sediakan sesi khusus, sehingga ini mungkin lebih interaktif. Mau nanya apa aja silahkan, bisa dituliskan di chat, ataupun nanti bisa langsung secara voice, gitu silahkan. Untuk kali ini mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya mohon maaf apabila di awal tadi ada hal yang kurang nyaman, lalu kemudian dari segi materi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan cara kami atau saya berkomunikasi ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada masukan silahkan dan bisa ada perbaikan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Dan apakah perlu saya kembalikan ke moderator atau sekalian saya tutup saja? Mungkin saya tutup saja ya, karena sudah mendekati waktu asar juga. Mari kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah saum dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tauhid untuk kajian terima kasih semua yang ini. Baik sahabat pesantren Praraban, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi di jam dan waktu yang sama untuk membahas proses penciptaan manusia dan juga konstruksi dan anatomi emosi. Baik, terima kasih untuk kesertaan sahabat pada siang hari ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.